Apa syarat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 di masa 100 tahun Indonesia merdeka kala itu? Ada pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Apa ada negara dalam 20 tahun membangun bisa menjadi negara superpower? Kita bahas perlahan dan kalau terbukti ada, maka kita harus berkaca pada kenyataan bahwa selama ini yang telah menjalankan negara dalam 20 tahun terakhir ternyata tidak membuat Indonesia saat ini atau 3 tahun lagi menjadi negara superpower. Jadi ke depan, lupakan mereka yang akan menjabat yang punya model pemerintahannya sama dengan mereka yang menjabat dalam 20 tahun terakhir. Mereka semua old mind. Oke, Indonesia ke depan mau berubah total kan? Bukti pertama, di tahun 1918, Jerman kalah Perang Dunia Pertama dan harus membayar kompensasi biaya perang. Namun, di tahun 1936, Jerman mulai agresi militernya kemudian menguasai Eropa. 20 tahun Jerman membangun negaranya untuk menjadi negara superpower dan berhasil. Jepang di tahun 1945 kalah Perang Dunia Kedua. Di tahun 1964, Olimpiade modern pertama di dunia diadakan di Tokyo. Dunia terkejut dengan kemajuan teknologi dan ekonomi Jepang hanya dalam 20 tahun. Itu bukti kedua. Tiananmen 1989, Tiongkok tumpah darah. Investor barat hengkang dari Tiongkok. Tiongkok di bawah Deng Xiaoping melawan dunia termasuk mengatakan Gorbachev goblok, dan sejak saat itu mereka menjalankan sistem moneter sendiri hingga di tahun 2008 Olimpiade Beijing. Dunia tersentak. Tiongkok menjadi negara sangat kaya hanya dalam 20 tahun. Ketiga itu terjadi dalam kurun waktu 20 tahunan membangun negaranya. Atau kalau kita mau tambah lagi termasuk bagaimana membangun Dubai, city country tersebut menjadi negara makmur hanya dalam 20 tahun. Kembali ke Indonesia. Bagaimana kita melihat Indonesia dalam 20 tahun terakhir? Siapa saja pemimpinnya? Apakah mau lagi dengan mereka-mereka dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka? Kita detailkan. Selama 20 tahun terakhir siapa yang menjabat? Mereka adalah 3 tahun Ibu Mega, 10 tahun Pak SBY, dan 7 tahun ini Pak Jokowi. Apakah dalam 20 tahun ini Indonesia seperti Jerman setelah Perang Dunia Pertama menjadi negara superpower? Apakah Indonesia menjadi negara maju modern seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua? Dan 20 tahun ini apakah Indonesia menjadi negara maju seperti Tiongkok setelah Tiananmen di tahun 1989? Maka jawabannya adalah belum atau tidak tercapai sama sekali. Jauh dari cita-cita negara modern ala Jepang, negara kaya ala Tiongkok, negara superpower ala Jerman. Apa masalahnya? Karena memang tidak punya konsep bernegara yang mumpuni, yang terorganisir dalam jangka panjang dan kuat strategi bernegaranya baik di dalam dan di luar negeri. Kita tanya lagi, calon kandidat 2024 nanti, siapa yang punya konsep bernegara yang akan membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri? Atau kita lihat lebih dalam, jangan-jangan kandidat yang ada hanya memirror 3 kandidat terakhir bernegaranya. Apakah sahabat mau ke depan dijalankan pakai cara deket-deket dengan model bernegara 3 presiden terakhir? Rasanya dapat dipastikan Indonesia akan stagnan jalan di tempat. Kita bukan menyalahkan 3 presiden terakhir tersebut, namun mereka sudah menjalankan negara menjadi seperti saat ini dan tetap utuh. Itu hebat. Namun ke depan kita ingin lebih berdaulat lagi, bukan? Beranikah bangsa Indonesia melakukan sesuatu yang baru, yaitu pilih yang bukan mirip-mirip rejim 3 presiden terakhir? Adakah kandidatnya? Sungguh, sekali lagi kita tanya, maukah pemimpin baru yang punya tim baru yang segar, yang berbeda, dan berani melawan arus utama perpolitikan lokal serta internasional, atau tetap memilih mereka yang saat ini ada di dalam etalase yang semuanya memirror 3 presiden terakhir di Indonesia? Kalau saya pribadi, saya capek dengan yang ada. Akan terukur sekali pencapaiannya kalau kira-kira dengan para kandidat yang ada saat ini. Bagaimana menurut sahabat? Siapa yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 itu? Beberapa bulan yang lalu, Bosman sudah mengatakan bahwa perang melawan globalis ini masih panjang, masih lama dan memerlukan daya tahan atau endurance yang panjang. Menghemat tenaga, menghemat amunisi, dan cerdik merupakan langkah yang dibutuhkan. Bukan pinter loh ya, cerdik. Pinter itu bisa hafalan di sekolah, itu pinter. Mengikuti ilmu yang diberikan oleh guru, oleh dosen di kampus, itu pinter. Kita sekarang juga pejabatnya orang pinter semua. Saking pinternya cetak uang dibilang inflasi. Ngutang asing itu benar, bergantung dolar itu benar. Lalu kerjasama dengan negara komunis yang penuh tipu daya dibilang benar. Dan bergantung pada investasi asing itu benar. Dan genre berpikir begitu saat ini berkuasa mutlak mengatur negeri ini. Jadi yang di atas tinggal gampang, cuman bagi sembako sama kunjungan-kunjungan. Itu pinter pejabatnya namanya. Pinter minteri atasan, sama pinter bodohi rakyatnya. Sementara yang dimaksud cerdik di sini adalah street smart, orang yang memakan pengalaman hidup yang keras, makan jalanan, terantuk-antuk hidupnya, namun mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya. Di atas orang cerdik ada lagi orang bejo atau orang beruntung. Nah, lebih enak lagi gabungan keduanya sebagai pemimpin.
Sudah bejo, cerdik lagi. Itu baru pantas jadi pemimpin yang mengatur perang melawan globalis cabal. Oh iya, sebelum lanjut kita harus membedakan pebisnis globalis dan globalis cabal. Cabal adalah secret society, lebih menginginkan kepengendalian mutlak atas kehidupan manusia. Cabalis itu sudah pegang kendali atas teknologi, atas informasi, kendali atas komunikasi, sistem keuangan, dan sekarang kendali ke arah dua hal yang penting, yaitu kesehatan serta makanan. Musuh negara tidak berdaulat yang pemimpinnya oportunis itu bukan hanya dua negara besar, Tiongkok dan Amerika, tetapi ditambah juga globalis cabal. Jadi ada 3 musuh sebenarnya. Kita detailkan ketiganya, pengendali negara lemah tersebut. Pola kendali terhadap negara lemah atas 2 negara besar dan kelompok globalis adalah 3 strategi Tiongkok, yaitu menggunakan soft power kalau Tiongkok ya. Pertama, kendali atas media massa sebuah wilayah. Nomor 2, kendali atas pejabat pemerintahan wilayah yang ditarget serta anggota parlemennya. Kemudian nomor 3, kendali atas peraturan hukum dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Di sisi lain, strategi Amerika itu menggunakan hard power, yaitu tekanan militer, terorisme, ideologi, humanitarian, menggunakan organisasi multilateral seperti IMF, PBB. Semua adalah tool Amerika untuk menyedot aset harta negara lemah. Strategi globalis cabal adalah pegang sosial media, informasi, dan big data. Mereka bukan mau menguasai wilayah hajat hidup seperti Tiongkok, ambil sumber daya alam, seperti Amerika kendalikan energi dan oil, serta dolar. Bukan. Globalis cabal kendalinya atas data, atas minat interest seseorang, mengubah tindakan perilaku, merubah society, merubah dunia dengan merekalah pemegang kendali hidup manusia, bukan hanya wilayah. Globalis cabal anti negara, anti nasionalisme, senang atau mendukung pemimpin otoriter yang bisa dikendalikan oleh mereka. Jadi saat ini perangnya ada 3 front, Tiongkok, Amerika, dan globalis cabal. Globalis saat ini pegang kendali atas big farmasi atau perusahaan obat-obatan besar serta kesehatan. Alat tes COVID, virus COVID, dan vaksin adalah satu paket globalis cabal yang punya. Sistemik sekali kerja mereka, didesain panjang sejak 15 tahun yang lalu. Detail, rinci, terarah, lengkap dengan perang medianya, desain ketakutannya, dan alat yang disebut COVID atau virus yang sedikit lebih mematikan dibandingkan flu itu. Bahkan vaksin buat para petinggi big farmasi atau elit globalis cabal beda dengan yang dikasih ke masyarakat. Pastinya yang di masyarakat itu mengandung merkuri. Ini kata data intelijen pertahanan internasional loh ya, mudah-mudahan data ini salah. Vaksin globalis paling nggak suka dengan imunoterapi atau imunodulator, peningkatan imunitas yang dipakai untuk melawan mereka. Karena tidak bisa didata, tidak bersertifikat. Mereka globalis cabal yang perlu bukan hanya vaksinnya laku, PCR antigennya laku, sebaran virusnya cepat dan meluas, tapi data itu tidak kalah penting bagi mereka. Globalis menyarankan pakai masker dan lockdown di banyak wilayah sesuai dengan saran versi globalis. Semua sudah dibuat protokolnya sehingga efeknya perangnya panjang. Ada yang improvisasi, misalnya pakai imunoterapi lokal, lockdown ringan bergantian, ekonomi jalan biasa, pakai data center satelit sendiri, komunikasi pakai tool negara tersebut sendiri, sosial media punya sendiri, negara tersebut nggak akan rubuh, ekonomi jalan dan COVID musnah dalam sekejap. Anti saran globalis dan melawan mainstream pasti menang. Itulah kenapa di tahun 2019 pertama-tama video Bosman muncul, kita mengingatkan perang yang akan terjadi di tahun 2020 dan tahun 2021 dengan akhir kalimat bertanya, sudah siapkah Indonesia? Untuk apa? Untuk punya Google sendiri, punya Facebook sendiri, punya satelit komunikasi sendiri, punya data center sendiri, punya Twitter sendiri, punya TikTok sendiri, punya begituan deh. Ini kira-kira maksudnya. Hanya di tahun 2019 awal tersebut kita menginformasikannya pelan-pelan, muter-muter bersanepo gaya bahasa pengandaian dan indirect language. Ternyata nggak paham gaya bahasa beginian. Wes, Jawa Timurane Bosman metu tak sikat pol saiki. Faktanya perang pandemi ini panjang, 2025 baru bersih. Dan bukan karena virus solusinya, tapi natural herd imunitas solusinya. Terpapar banyak dan sembuh pakai imunitas diri sendiri dibantu booster multivitamin dan mineral. Kemudian perang apa lagi yang akan terjadi? Yaitu perang cuaca atau climate war. Sudah sejak tahun lalu dimainkan. Dan kalau yang ini Rusia ikut bermain. Selain globalis cabal Tiongkok dan Amerika, Amerika di belakangnya negara sekutu, terutama G7. Mulai nyadar sekarang di mana-mana hujan juga banjir. Kata-kata puitisnya adalah bagai hujan di musim panas. Jadi kenyataan benar karena ya direkayasa cuacanya. Masihkah tidak sadar juga setelah pandemi, maka kesengsaraan lain akan terjadi, yaitu kelangkaan pangan. Sudah siapkah kita? Atau seperti 2 tahun ini, walau sudah diingatkan tetap aja menjalankan semua seakan-akan seperti anak SD gambar pemandangan 2 gunung, matahari, dan sawah. Wapokmu kapan?